Miss. Boleh. Oh, ini mau langsung di rename-nya aja ya, Miss Mel? Atau Boleh, kalau bisa boleh, tapi di chat silahkan ditulis dulu supaya kelihatan juga langsung. Coba di chat box ditulis dulu teman-teman. Oh, ada Richard dari Denpasar. Halo Richard. Yang lainnya, tunggu nih. Tuh, Sabton kelas 7 Semarang. Oke. Oh, ada yang dari Tangerang Selatan. Oh, ada yang dari Medan. Dari Medan. Oke, ada lagi. Banget karena banyak banget yang hadir hari ini. Nah, oke. Sebelum kita mulai acara supaya lebih mudah, Miss minta tolong teman-teman bisa di-rename dulu pakai format kelas, terus nama, dan bisa juga ditambahin asal kotanya ya. Kita tunggu dulu. Ayo, yang maksudnya nama kita di rename. Ya, namanya di rename dulu pakai nama panggilannya, terus kelas dulu, terus nama panggilannya. Miss kasih contoh nih ya. Misalnya Miss kelas 6 namanya Tina. Terus dari Solo. Nah, Jadi change my name. kayak gini ya. Coba yang lain di rename dulu. Lagi mau rename. Apa kelihatan nggak, Kak? Yes, kan. Oh nih kayak Richard nih dari kelas 6 ya. Oke, yang lainnya ayo Miss tunggu. Already finish. Uangnya. Uangnya. Ganti suara. Tapi katanya boleh pakai tepung apa aja kok. Ganti suara, tapi siap sini nih, Mama yang jadinya dibuka. I'm trying for that slide. Oke, udah di rename semuanya. Oh ya. Oke, Miss coba lihat dulu ya. Oh, ini ada beberapa yang belum nih. Ada Jason, ada Nafisa. Miss tunggu ya. Ayo kita rename dulu supaya gampang nanti. Karena nanti kalian ada sesi di breakout room. Jadi supaya kalian nggak salah di-assign ya teman-teman. Ayo. Oke, udah banyak nih yang rename. Oke. Oh, rename-nya itu pakai kelas, nama, terus bisa ditambahin asal kota. Oke. Oke, nah selain di rename, jangan lupa Kidos untuk aktifin kameranya ya. Aku udah Miss Agustina. Oke, mantap. Pintar. Oke, yang belum aktifin kamera bisa diaktifin kameranya ya supaya Miss bisa lihat mukanya. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Oh, ini James lucu banget. Pakai apa tadi? Tikus ya? Oh, oke, kalau misalnya kameranya bermasalah nggak apa-apa. Oke, yang belum rename dan juga belum aktifin kamera, Miss tunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman penasaran nggak hari ini kita mau ngapain? Penasaran. Oke. Belajar tentang AI. Ya benar, belajar tentang AI. Good. Oke. Ya, tentang AI. Iya betul. Iya tentang AI ya. Hari ini. Oh iya juga. Oh iya juga. Start aja. AI jamu. Start aja. Oke, kalau teman-teman udah penasaran, kita langsung mulai aja ya. Nah, di sini kita udah ada nih Miss Melanie selaku founder dari Kode Kido, dan Miss Melanie akan menjelaskan sedikit terkait acara hari ini. Oke, kita langsung sapa dulu Miss Melanie. Halo Miss Mel. Hai semua. Halo everyone. Hai everyone. Ya. Apa dong Miss? Yeah, so this is Miss Melanie. I'm joining you from America. Oh, oh my God. Yeah. So di sini di Amerika sudah jam 8 malam loh. Tapi untuk di kalian jam 10 pagi ya. Jadi selamat pagi semuanya.
Good morning. Mulai jam 11. Miss. Iya. Good morning. Good morning. Oke, supaya kita bisa segera mulai, Miss langsung share screen sudah kelihatan? Ya, kita harus buka Sudah, apa? Miss. Harus buka apa ya? Nggak usah buka apa-apa. Untuk sementara di mute dulu. Kalau ada pertanyaan lewat chat ya, supaya kita bisa dengarkan dengan baik. Tolong di mute dulu yang lain. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai. Miss akan tunjukkan beberapa slide. Terus kemudian akan ada tanya jawab juga. Tapi tanya jawabnya harap menulis di chat. Soalnya kan yang ikut banyak nih. Kalau semua bicara nanti Miss nggak bisa dengar satu-satu. Oke? Jadi kalian buka chat untuk menjawabnya. Oke? Let's start. So again, hari ini acaranya namanya Day of AI. Nah, apa sih Day of AI itu? Day of AI ini adalah sebetulnya acara global. Jadi bukan cuma di Indonesia loh yang mengadakan acara ini. Murid-murid dari TK sampai SMA seluruh dunia, pertama dimulai di Amerika tentunya ya, karena ini memang dikembangkan oleh, materinya dikembangkan oleh universitas yang terkenal di Amerika, namanya MIT. Ada yang tahu nggak singkatannya apa tuh MIT? Apa? Aku mau bilang dulu. Apa? Sebenarnya foundernya Yan itu sebenarnya Apa? sebenarnya kamu kan foundernya. Iya, betul, ke Dharma. Jadi Kenapa, Dharma? kamu tahu gak pas aku masih kecil? Dharma ini anaknya Mami Dinda ya? Iya. Ah, yes. I know you when you are a baby. Iya. Oke, tapi ngobrolnya nanti ya, dilanjutkan nanti ya. Hai Dharma. Iya. Yes. So, ya tadi balik lagi. Jadi MIT Day of AI ini dipelopori oleh MIT. MIT itu universitas yang sangat terkenal di Amerika. Banyak sekali orang-orang pintar yang kuliahnya di MIT. Singkatannya ada yang tahu nggak singkatan apa? Massachusetts Institute of Technology. That's right, betul. Ya, yang di chat juga ada yang menjawab ya. That's right. So ya, ini dikembangkan oleh MIT dan kemudian ingin semua murid, semua anak-anak dari berbagai negara juga mengikuti acara ini. Makanya Kode Kido, karena Kode Kido punya murid banyak di Indonesia, jadi kita mengadakan untuk yang versi Indonesia. Miss akan berbicara bahasa Indonesia campur dengan bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya, campur-campur. You guys should know both. You guys should know how to speak Indonesia and how to speak English too, oke? Jadi materinya hari ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Bisa ngerti dua-duanya, oke? So, hari ini kita akan lihat dulu agendanya. Jadi, pertama kita akan melihat tentang dua lesson ini bersama-sama, AI or not. Kemudian lesson kedua adalah tentang machine learning. Setelah itu kita akan masuk ke breakout room. Yang anak SD akan bergabung jadi satu room, anak SMP dan SMA jadi room yang berbeda. Kemudian jangan lupa akan ada fun quiz juga, dan di sini ada hadiahnya seperti biasa untuk yang top scorer. Ada hadiahnya, jadi harap dengarkan baik-baik ya. Dan kemudian kita close. Oke, pertama Miss akan tunjukkan satu video. Ini videonya yang berbicara di video ini adalah beberapa profesor dari MIT langsung. Jadi kita langsung dengarkan saja. Tunggu sebentar. Share suara dulu ya, berarti ya. Phone recognized me. Why did that video appear on my screen? What's a deep fake? How does a car drive itself? Can robots think like people?
When it comes to technology, kids ask all sorts of questions. And even as adults, we don't understand everything about artificial intelligence. But one thing is clear, AI is here to stay. That's why RAISE, a new AI education initiative at MIT and i2 Learning, are teaming up with leading educators and technology companies to create an opportunity for students everywhere to learn about AI and discuss the implications of these new technologies. The day of AI is coming. Oke, itu sekilas. Sama satu lagi, Miss akan tunjukkan juga video dari Vimeo ini. Sebentar, sambil dijalankan. I'm Cynthia Brazil, and I'm a professor at the MIT Media Lab. I build robots. I'm Eric Klopfer. I'm a professor here at MIT. I run our teacher education program and the Education Arcade. I'm Randy Williams, and I'm a PhD student at MIT, where I build cute, intelligent robots to teach kids about artificial intelligence. So hi, my name is Pedro Ocolan Hernandez. I'm a fourth-year PhD student at the Personal Robots Group. Artificial intelligence is not one thing, it's a bunch of things. A study of a whole field within computer science where you try and make computers act intelligently. Artificial intelligence as a pursuit is about understanding, designing, and making computational machines, which could be things like computers or robots or devices or virtual agents that can think and learn and act to do useful and helpful things. AI is important because it's pervasive. It's used in all aspects of our lives these days, both personally and professionally, no matter what profession you choose. Machines can perceive the world through sensors. So, that's really important for be able to build computer systems or robots that can understand and make sense of the world around them. The way that you, with your human sensors of vision and audition and touch, can understand and make sense of and interact with everything around you. AI is not good or bad in and of itself. It depends on so many factors. It depends on what kind of data is being used there, what purpose it's serving, who created it, and what their goals are. And I think being able to understand all those aspects helps us be able to understand whether that particular use is good or bad. I want to be first, yeah. One of the hardest things to get machines to be able to do is to be able to naturally interact with us in a way that is, very human-centered in the way that we communicate through speech and facial expressions and language and gestures and all of these kinds of things. It's important because we want to build AI systems that can not only interact with us to be able to help us, but to even collaborate with us, to be able to help us be more effective, to help us to be able to achieve what we want to do better by working with AI rather than just by ourselves, for instance. Who's in charge of AI? Ooh, that's a good question. The AI is not in charge of AI. People ultimately are in charge of AI, but who are those people, right? There are lots of companies who build a lot of the products that we use today. So Alexa, Amazon built that, a lot of social media that we use, Facebook, Twitter. So the people that I think are in charge of AI are researchers and scientists, and I would say big corporations. But I personally believe that it should be the people that are in charge of AI, and there are currently more and more ways that are becoming available to people to chime in and steer the development of AI. I think that everyday people, you, me, the person down the street, I think that we all are in charge of AI in some ways too. So we want to empower a far more diverse and inclusive group of people to be able to design these systems so that they are representative of the communities that are creating those solutions. I think one thing that people misunderstand about AI is that they think all AI is like an intelligent autonomous robot or a massive computer system that can think rationally.
There's a lot of confusion about what AI really is. And part of this is the distinction between how AI systems are really designed and used today, which they are absolutely shaping and changing, almost all aspects of society in terms of, driving economies and applications and so forth. But then on the other side, we've been kind of conditioned with a lot of science fiction. A lot of people think, oh, the computer is giving me an answer, so it must be correct. But really, there are a whole bunch of people behind the scenes who have made tons of decisions about how the computer could give that answer. So when you think about it, there's a lot more human intelligence involved in artificial intelligence. Oke, Miss stops dulu di situ karena banyak diskusi poin yang bagus nih ya tadi di dalam video itu. So, biar tidak bosan, Miss akan bertanya langsung ke kalian. Tunggu sebentar. Let's share screen lagi. Oke. So, tadi kan di video itu banyak profesor-profesor MIT atau murid PhD yang di MIT bercerita tentang AI. Tapi sekarang, Miss ingin bertanya ke kalian, ke Kido. So, if you hear AI, artificial intelligence, kalian pikirnya apa? Tulis aja di chat. Misalnya pikirnya robot atau apa, tulis di chat, Miss pengen lihat. Kalau kalian dengar AI itu apa? Intelligence, oke. Apalagi? Robot, komputer, good. Kepintaran buatan, yaitu terjemahannya AI. Tapi apa yang wujudnya seperti apa sih? Nah, oke, ada yang nulis Google, games, robot. Banyak ya yang bilang tentang robot, oke. Artificial brain, wow, oke. Mobil canggih. Yes, all of that are very good example. Betul, memang sebagian besar. Nah, kita lihat nih. Nah, coba di sini. Mungkin banyak orang yang berpikir AI itu sesuatu yang bentuknya fisikal ya. Seperti robot kan ada bentuknya nih, ada fisikal, bisa dipegang. Teknologi yang lampau, soalnya kan teknologi agak gampang, harus cari-cari part-piece-nya gak gampang, juga device juga butuh device. Iya, betul. Robot tanpa device itu tuh robot tidak akan bisa bergerak, even juga gak ada baterai. AI itu kayak kecerdasan manusia tapi diperagakan melalui mesin ya? Iya, betul. Jadi bisa juga representasikannya lewat bentuk-bentuk seperti ini ya, device tadi kan, seperti robot, itu bentuk mainan Star Wars. Iya, ini BB-8 sama R2-D2. Aku gitu tahu namanya, Miss. Kalau nggak salah tuh kalau yang putih ini tuh bisa berubah jadi robot lagi. Yang Next generation. Ini Amazon Alexa. Kita bisa berbicara dengan smart speaker ini ya, bisa bicara. That's Hai Alexa, generation. what is the weather today? Gitu kan. Miss, kalau mau belajar coding harus pakai device atau artificial intelligence. Jadinya, who is the one who made artificial intelligence without learning how to code with artificial intelligence? I'm confused by your definition of artificial intelligence. How is it something that we need to code with? I'm confused there. We need to code artificial intelligence with artificial intelligence. No. How does people in the past make artificial intelligence? Why do we need to code with our artificial intelligence? I'm quite. Can you explain? Okay. Good discussion, Richard and siapa tadi Aljabar ya. Okay, so let's listen to the presentation first. Okay, maybe you will get some answer from that. After that, if you still have question, we can discuss more. Miss Melanie, I think I already know the answer. Yeah, what's the answer? Why we code AI, because we know that we want to make things easier, and we're curious, and we want to go to higher heights. So with our technology, what we can do, we make AIs, and that helps our work
to get easier, and those AIs may also help with like making like more technology for us to help us learn about more technology. Yeah. So Thank you, Dharma. that's how. Yes, that's a very good explanation too. Yes, thank you. But look at this. So this is some example, right? Jadi AI ada yang bentuknya secara fisikal, tapi coba lihat di the next slide. Let's take a look at the next slide. So all of this, these are software, right? This is application, software, website. They're not physical, but they're also powered by AI, right? For example, if you watch YouTube, if you watch a video about Pokemon, sometimes you need like and you can be glitched. Yeah, and then the next recommendation is about all Pokemon. Why? Because AI look at your habit. Like, okay, this boy keep watching Pokemon, so maybe the AI program in YouTube will keep showing Pokemon videos so that you can watch more and more. So that may be not a very good example because you will be like watching all the time, which is not good, right? But another example, if let's say this one, face filter. Who's using face filter? To make funny face, to make I can use face filter. Right? So that's also AI. Filter now. Yeah. Oh yeah, look at that. Richard has become a panda. You cannot even open anything. You only can like play board game and make a The face filter also using AI. The AI is called face recognition. Yes, this is AI. I'm using an AI. Because the program can recognize our face, and then if there is no technology, maybe it's already done. Yeah. Okay. So now this is the one of the definition. Somebody was asking, what is AI? Okay. So AI is a program made by people that makes computer do things that seem intelligence. Because that's why they call it AI, right? Because the computer is smart in the same way that humans are intelligent. Do you guys believe that you are intelligent, that you are smart? Yes, of course, right? Humans are very smart. We keep learning something new. We keep learning something new and getting better and better, just like Dharma say. So AI computer also getting tambah lama tambah pinter gitu. Okay, so let's do a test. I'm not gonna play another video because it's kind of like boring. Let's just do this one. I want to explain about these 5 big ideas of AI. Nah, mungkin ini ada kiddos yang sudah pernah ikut presentasi, jadi tahu tentang ini 5 big ideas. So Miss Mo, I want to listen to anyone can explain what is perception. Pakai bahasa Indonesia. Persepsi apa artinya? Ada yang bisa nggak menjelaskan? Ayo. Wah, sekarang jadi pada diem semua. Richard, coba can you explain what is perception? Dalam hal AI ini persepsi apa? Anggapan. Indonesianya apa ya? Anggapan. Oke, Virus mau coba jawab. Anggapan. Anggapan. Enggak, bukan terjemahannya. Miss pengen tahu apa artinya, jelasin. Maksudnya tuh apa? Anggapan tuh apa? Kecerdasan manusia dan kemampuan manusia tertipu disimulasikan ke dalam mesin gitu ya? Nah, satu-satu. Siapa yang mau jawab? I have no idea. You have no idea? I have no idea about technology. Perspektif mungkin. Perspective of the AI. Ini, okay. So why don't I highlight it? The important word here is using sensor. Yes. So AI. Dengerin dulu. Coba. Everybody mute. I want to explain. Okay. So perceptions mean kalau AI need to be able to receive data. And how do we receive data? Like human, we receive information like with our eyes, with our ears, kan? With our touch. 5 apa tuh namanya? 5 panca indera. Ya, panca indera, betul. 5 senses in English. So AI system juga harus punya sensor supaya komputer itu bisa menerima data kan. Sensor komputer ya bisa berupa misalnya
mikrofon, bisa berupa speaker, atau bisa berupa kamera gitu kan. Nah, itu perception, artinya komputer itu bisa menerima data. Nah, yang kedua adalah representation and reasoning. Apa itu artinya? Itu artinya komputer bisa menggunakan data tersebut untuk mengerti tentang apa yang ada di luar komputer tersebut. Jadi misalnya komputer ini mendapat data tentang traffic ya, kayak smart driving car. Smart driving car itu punya kamera banyak tuh, ada di atas, ada di depan, ada di belakang. Nah, dengan data kamera tersebut, si smart car ini bisa mengolah data tersebut, dibilang, oh, di depan itu lampunya merah, berarti mobilnya harus berhenti gitu. Nah, itu artinya representation and reasoning. Si komputer ini jadi mulai pintar gitu, melihat data, kemudian akan melakukan aksi. Yang nomor 3 apa nih? Learning. Computer can learn from data, just like human, right? When you're a baby, maybe you don't know anything, and then your mom and your dad teach you, okay, this is number 1, angka 1, this is number 2, angka 2. Nah, lama-lama belajar dari tambah pintar. Komputernya juga begitu, lama-lama belajar tambah pintar. Yang keempat, it's called natural interaction. Nah, contohnya seperti robot ya, atau seperti Alexa yang bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kalau dulu komputer yang zaman dulu, yang belum AI, mungkin mau berinteraksi dengan orang juga susah, kita harus ngetik dulu di keyboard, kita harus baca program yang susah bacanya. Tapi sekarang dengan AI, komputer itu bisa berinteraksi dengan mudah dengan orang, bisa bicara, bahkan ya, kayak misalnya kalau kalian pakai Google Home Assistant atau Alexa, itu kan bisa ngomong, hey Alexa, what's the time? Gitu. Ntar Alexanya bisa jawab, oh it's 4 o'clock. See, that's actually computer talking. That's karena AI itu sudah diberi program-program yang bisa melakukan interaksi dengan manusia. Dan yang kelima, nih yang paling penting, social impact. Pengaruh AI terhadap masyarakat. Itu karena pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Karena itu sangat penting nih kita kalian sebagai anak-anak yang akan belajar AI, yang akan nanti besar, memprogram AI, itu juga kita harus selalu berpikir, oke, ini yang kita buat ini kan sangat powerful. Impact-nya bagus atau enggak? Kalau impact-nya jelek, destroying the world, are we gonna do that? No, right? Nanti bisa kayak di movie itu, the movie Terminator. The robots are very smart, but the robot want to destroy human. That's a bad impact. We don't want that. We want to create AI that can have good impact for everyone, right? Yeah. Okay, so now it's a little quiz, AI or not. Okay, so first of all, before we answer, we need to make sure all of this understand. For example, does it perceive its environment? Remember the first one, perception, artinya apakah AI ini bisa punya sensor atau tidak? Terus yang kedua, kita belum lihat apakah AI bisa belajar, apakah bisa membuat keputusan, apakah pintar, smart, bisa membuat keputusan sesuai dengan datanya atau tidak. So let's see, number 1, apakah toaster? Coba tulis di chat, ini AI atau tidak AI? No. Let's see. No, yes, no, tergantung. Oke, kebanyakan no, yes. So, coba Miss tanya yang menjawab tergantung, kenapa tergantung? Siapa yang Oh ya, itu Karena ada smart toaster, ada kayak toaster yang ada screen-nya itu loh. Oh, smartnya apa tuh? Cuman bisa timer doang atau memang bisa mendeteksi? Timer kan termasuk AI itu, timer sama screen gitu. Oh, kalau cuma timer itu belum AI. Belum AI, kan harus learn. Toaster, timer mana bisa learn. That's a good point, Richard. Harus bisa learn. Kalau cuma timer atau touchscreen, that's not AI. AI itu harus bisa learn, harus bisa
mendapatkan data, misalnya bisa mendeteksi, oh ini rotinya sudah mau gosong terus berhenti, atau misalnya bisa mendeteksi nih, misalnya kalau anaknya yang bikin toast sukanya yang setengah matang, tapi kalau yang misalnya bapaknya yang bikin sukanya agak gosong. Kayaknya ada toaster yang kayak gitu, tapi Kalau ada toaster yang begitu itu AI. Kalau toaster biasa enggak. Lagi toasternya tergantung kayak apa. Iya. Oke, how about this one? Robot dog. What do you think? Yes. Yes. Kenapa yes? Yes. Itu robot nih suka. Iya. Yes. Again, right? Kalau robotnya ini smart, artinya robotnya bisa bukan cuma pakai remote control. Kalau remote control robot, that's not AI. That's only programming, yes. Maybe machine, yes, but not AI. This is definitely robot. Kalau robotnya bisa jalan sendiri gitu ya, misalnya kita taruh terus dia bisa jalan sendiri karena pakai kamera liatin, oh kalau ada tembok saya belok sendiri. Nah, itu Robot dog juga pernah jadi terapi dog juga. Oh iya, betul. Oke, how about this one? Kalau kalian ke supermarket, Yes. Oh my God, yes. Coba masa yes, siapa yang No. Ayo, kenapa? Yes. Ini Miss pengen tahu. No. Oke, nah coba diam. Menurut saya pintu otomatis Cannot learn. Yes. termasuk AI karena ya itu ada sensornya. Karena jika ada seseorang berdiri di depan atau malah berdiri di depannya, dia otomatis terbuka. Jadi dia sudah menyensor kalau di depannya itu ada orang. Itu kan ada sensor ya. Tapi oke, so that's a good point. So nomor 1 kejawab bahwa betul ada sensor. Nomor 2, apakah ini bisa belajar? Can it learn and getting smarter? Enggak kan? Ini cuma programming aja nih. Ini cuma programming yang bilang kalau sensornya ada orang lewat, pintu buka-buka. But that's all. So this is not AI, guys. Okay, this is not AI. It's a little tricky. Soalnya betul memang ada sensor, tapi tidak bisa belajar dan tidak bisa jadi tambah pintar. Apakah dia bisa berinteraksi dengan lingkungan? Ya mungkin karena lewat sensor itu ya. Oke, so that's good. Next one, mobil. Ini mobil biasa nih, mobil jadul. AI atau tidak? No, ada yang harus nyetir ya, Pak supir nih yang jadi AI-nya. Oke, good. Next one, face filter. AI enggak face filter? Yes. Okay, look at this. Even the picture show that. So the computer recognize, okay, which part is the eye, which part is the mouth, gitu kan. Kemudian akan mengubah-ubahnya. Robot with remote control, okay. Kita udah bicara tadi kalau robot dengan remote control bukan AI. How about this one? Virtual assistant yang bisa ngomong, berbicara, Alexa. Yes. You know, Alexa di rumahnya Miss Melanie, it can already recognize everybody's different accent. If I speak, and then if my son speak to Alexa, Alexa will recognize, oh, you are Melanie, gitu. And then if another person speak to Alexa, he'll say, hi, Rafael, something like that. So it learns from our voice every day. Self-driving car, of course, it's AI. Okay, so now, biar kita nggak terlalu ini ya. Okay, let's continue. So, lesson number 2, we're gonna talk a little bit about machine learning. Machine learning, kalau kita lihat nih di high levelnya, pertama ada dataset. Dataset itu adalah kumpulan data ya. Kemudian akan ada algoritma yang disebut learning algorithm. Setelah itu, AI akan bisa membuat prediction. Jadi itu stepnya ada 3. Nah, ingat-ingat nih nanti akan keluar di quiz. Dataset, learning algorithm, and prediction. Okay, what is dataset? Right, dataset ini tadi sudah cerita, itu collection of data. Data ini bisa berbagai macam, bisa berupa gambar, bisa berupa angka ya, pengukuran waktu atau
ukuran panjang, bisa berupa teks, bahkan bisa juga berupa audio tentunya ya, bisa berupa audio atau video, itu juga bisa, semua itu berupa data. Nah, what is algorithm? Step of rules to follow in order to solve a problem. Oke, jadi algoritma itu instruksi lah basically ya, instruksi. Jadi kalau kita menggunakan algoritma, ada input, ada proses atau step to change the input untuk menghasilkan output. Contohnya, algoritma membuat cake. Nah, berarti kan resep ya. Resep itu sebetulnya algoritma loh. Ada input, inputnya ya ada telur, ada tepung, ada gula, kemudian ada instruksinya, ada algoritmanya, dan outputnya apa? Cake. Now, let's do this. This is a hands-on activity. It's called quick draw. Okay, so first, maybe Miss, I will take a look at first. Okay, so quick draw. I'm gonna open the link and I will show you to you first. This is an example of data set, learning algorithm, and prediction. So data setnya, I will show you the data set first, okay? So if I click here, we can see a lot of data about all kind of items. For example, birthday cake. So if I click birthday cake, there's so many drawing of birthday cake. Yang ini orang-orang ini menggambar gitu. Kita waktu kita main game, ini nanti kita akan main gamenya. Kita akan menggambar tentang birthday cake. Kemudian komputer belajar dari gambar-gambar ini dan mulai berpikir, oh kalau birthday cake tuh biasanya begini nih gambarnya. Mungkin ada lilinnya, ada layernya, seperti itu. Komputer belajar dari data-data yang kita gambar gitu. Nah, dari semua data ini komputer bisa menebak apakah gambar berikutnya cocok atau tidak. Do you want to see it? You want to see how we play it? Let's do it. I'm gonna do it together first. So, kita klik langsung let's draw. First one. Drill. Okay, how do we draw a drill? Miss, bisa nggak gambar drill? How do we draw I see a drill? nose. Or frying pan. Or shoe. Or screwdriver. Oh no. Or Okay, somebody trombone. help me actually. Okay, I help me see to draw diving it. board. Or You're right, airplane. dikasih gitu ya. Or flashlight. Oh no. Or marker. It's, I see satellite. oh no, I missed Sorry, I couldn't guess that. Okay, it. swing set. This should be easy. I see line. Okay, somebody can Or help tent. me. Yeah. Oh, I know. It's swing Ah, set. this one I got it right. Computer can guess. Wine glass. I see necklace. This is easy. Oh, I know. It's wine glass. Ah. Calculator. I see square. I see door. Or picture frame. Or calendar. Oh, I know. It's calculator. Ah, I got it right. Okay, ice cream. That's it. Oh, I know. It's ice cream. Baseball bat. Oh, I know. It's baseball bat. Yay. See? So I draw this, and then if you see it, if you click, a lot of people draw swing set, something like this. But some people draw bridge juga mirip seperti itu. Jadi kadang-kadang gambarnya mirip-mirip. Ice cream, let's see. Oh, ice cream is like this. Biasanya orang gambar yang lain shuffle atau diamond, but yeah, ice cream is very easy. So now let's see. I'll give you 2 minutes to try. Okay, you can go to quick draw with google.com. We'll put it in the chat so you can try it for 2 minutes, and then we can go back to the presentation. Okay. Yeah, if you want to play, just click the link in the chat. After you finish playing, can you write in the chat how many did the computer guess it right?
Kalau tadi Miss kan gambarnya 6, yang jawabannya betul cuma 5 ya, yang satu gambarnya kurang bagus nih. Kalau kalian udah coba, tulis di chat yang betul berapa tebakan. Coba kita lihat di chat, ada yang sudah selesai? Belum? Kita ke breakout room setelah ini selesai. Jadi setelah 2 menit, kalian coba di quick draw. Setelah itu kita akan masuk ke breakout room. Miss betul 5 gambar. Miss pengen lihat yang lain betul berapa gambar jawabannya. Aljabar, oh betul semua 6-6-nya. Oke, draw hospital gagal. Yap. Bosan. Oke. Oh, steak, a little hard. So kalau yang penasaran, misalnya ingin melihat apa sih sebetulnya gambar-gambar yang selama ini semua pemain quick draw sudah menggambar seluruh dunia nih, ini kan dipakai seluruh dunia juga. Kita bisa klik yang bagian ini, namanya bagian data, dan kalian bisa lihat nih, misalnya penasaran, oh gimana sih orang-orang dari berbagai negara itu menggambar apa nih, misalnya bird. Nah, let's see bird. Oh, some people draw a bird like this. Dari mana ini? Kita klik, akan kelihatan nih, ini digambar oleh Germany, orang dari Jerman tahun 2017. Ada yang menggambar burung seperti ini, bird. Ya, ini this is like a very simple drawing, right? Kalau anak SD biasanya gambar begini nih. Oh, dari United States datanya. Kalau lihat lagi ini misalnya, oh ini juga dari United States. So, hopefully, sekarang kan kita banyak nih anak-anak dari Indonesia menggambar juga, bermain ini quick draw. Ini actually we are helping AI, quick draw AI to help to be smarter. Because it can learn from new picture, more picture of birds gitu kan. Tergantung apa yang diminta gitu, belajar menggambarnya apa, itu akan menjadi bagian dari dataset dari AI quick draw, supaya nanti next time pada waktu kita bermain tebak-tebakan itu AI-nya bisa lebih pintar lagi. Oke, so kelihatannya banyak yang sudah selesai bermain quick draw-nya. Nanti kalian setelah webinar ini bisa lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan supaya tidak bosan ya. Ke yang berikutnya kita akan breakdown ke dua breakout room ya, Miss Agustina. Jadi silakan Miss kembalikan lagi ke Miss Agustina. Jadi akan ada aktivitas terpisah. Yang pertama adalah untuk elementary school tentang teachable machine. Kita akan mencoba aktivitas di situ. Dan yang kedua untuk middle school dan high school, it's gonna be about can machine be creative? That's the title. Oke? Oke, udah kembali semua ya dari breakout room-nya. Gimana tadi kiddos, hands-on activity-nya seru nggak nih? Bisa kasih reaction-nya atau bisa diketik di chat box. Oh, oke, seru ya. Oke, nah selanjutnya kita juga ada lagi kegiatan yang nggak kalah seru, yaitu quizzes. Jadi kita akan main quiz. Nah, di sini kita bakal bareng sama Miss Masri dan juga akan ada hadiah untuk 3 orang. Jadi kiddos dimohon untuk mengerjakan kuisnya dengan baik ya. Oke, untuk Miss Masri silahkan Miss. Oke, kiddos, setelah mengikuti hands-on activity di breakout room tadi, kita lanjut activity-nya dengan mengerjakan kuis ya. Sebelumnya Miss akan kirim dulu invitation link di quizzes.
Silakan dilihat di chat box. Silakan dibuka ya, kiddos. Oke, ayo bisa diklik link yang ada di chat box. Sudah Miss kirim, terus, nah ini join code-nya. Oke, Miss share screen ya. Oke. Oke, yang lainnya silakan join ke quizzes. Kita akan mulai quiznya. Oke, yang mau join quiz silakan ya. Ada yang nanya, Miss, hadiahnya apa, Miss, itu? Ya, oke. Sebentar, setelah terpilih 3 top score, Miss akan infokan ya. Oke, kalau gitu ini sepertinya sudah banyak yang join. Miss akan start ya quiznya. Oke. Silakan mulai dijawab. Satu soal, time limitnya 30 detik. Oke, top skor sementara ada Yonatan, disusul oleh Satria Danis dan Awan. Ya, sepertinya disusul lagi oleh Leo. Kirimnya di mana? Mana linknya? Oke. Oke, tunggu ya. Mungkin aku play top score nanti. Oke, Dharma. Kita have fun aja ya. Ya, ini quiznya ongoing ya, kiddos. Miss Indah bisa bantu nanti untuk catat yang 3 top score ya, Miss Indah ya. Oke, Miss. Siap. Thank you. Oh, ini ada yang minta linknya lagi ya. Coba Miss kirim. Oke, top score sementara ada Virus. Sepertinya kejar-kejaran ya. Virus, Jovan, Marcelino. Aku mau start over ya. Responsibility. Oh. Okay. Apa?
Ya, sepertinya kejar-kejaran top skornya. Kalian masih punya waktu, guys, untuk menyelesaikan kuis. Social impact. Yay! 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 Wah, oke, sepertinya beberapa udah selesai nih, Miss. Yay! Yay, Darman bener lagi ya? Oh, azan B benar. No. Oke, kiddos. Miss akan sepertinya sudah terpilih ya 3 top score. Miss and kalau gitu Miss akan end kuisnya. Aku belum. Oke, yang pertama ada Marcelino, yang kedua ada Reiner, dan yang ketiga ada Jovan. Miss end ya. Congratulations ya. Aku belum. Oke, gimana tadi kuisnya? Seru nggak, kiddos? Seru, tapi aku belum selesai pas di end. Iya, karena time limit ya, kiddos ya. Jadi Kode Kido juga nggak hanya hari ini aja ngadain workshop atau webinar, nanti masih ada kegiatan yang lainnya nanti yang kalian bisa ikutin. Ya udah, saya mungkin Oke, aja sebelum kami akhiri dan sebelum Miss infokan hadiah untuk 3 top score di kuis, Miss Tina, ada yang mau disampaikan dulu, Miss? Oh iya, selain kita ada info kalau misalnya Kode Kido lagi ngadain holiday program nih, Kiddos. Jadi ya, boleh share screen, Miss Tina? Oh, oke, wait, Miss share screen ya. Ya, jadi kita share link tentang holiday program. Oke, jadi di holiday program ini Kiddos ngapain sih? Nah, jadi nanti kalau misalnya Kiddos liburan, nah Kiddos tuh bingung mau ngapain ya selama liburan, bisa coba ikut holiday programnya Kode Kido. Nah, nanti kalian kan tadi udah belajar AI ya, seru kan? Nah, nanti di sini kalian juga akan belajar tentang coding dan pemrograman. Oke, sebentar ya. No, me lose. Oke, nah ini untuk holiday program. Holiday program ini terbuka dari level kinder sampai level SMA. Nah, kalau misalnya Kiddos penasaran, bisa cek di Instagramnya Kode Kido atau juga di websitenya. Nah, di sini Miss juga bakal share linknya supaya Kiddos bisa langsung buka. Oke, bisa diklik ya linknya. Nanti ada banyak topik menarik yang bisa dipilih, jadi Kiddos bisa langsung pilih aja mana yang kalian suka.
Nah, nggak hanya itu, kita juga ada holiday program untuk STEM. Nah, kalau untuk STEM ini itu lebih ke hands-on activity. Jadi nanti kalian akan diajarin buat bikin project. Nah, ini tuh juga tersedia dari level kinder sampai SD advance. Oke, Miss juga bakal share linknya di chat box. Kalian bisa langsung buka ya jika tertarik. Nanti kalian bisa baca-baca. Oke. Nah, bagi kiddos yang penasaran bisa diklik linknya atau bisa juga cek di Instagram. Nanti ya ada diskon, benar. Ya. Oke, kiddos, terkait kegiatan holiday program atau kegiatan untuk mengisi liburan sekolah kalian nanti, kalian bisa simak di link holiday program yang sudah di-share Miss Tina tadi ya di chat box. Oke, sekarang langsung aja dari Miss Indah, silakan Miss diumumin Miss 3 top score dari kuis tadi, dari kuisis. Oke, tadi Miss udah lihat 3 top score-nya. Nah, oke, jadi pemenangnya adalah yang pertama Marcelino. Kemudian yang kedua Renner, dan yang ketiga adalah Jovan. Oke, selamat ya buat pemenang. Ya, yang 3 nama tadi, pemenang kuis, masih hadir, masih tersambung di sini, masih hadir di sini. Masih ada? Silakan meninggalkan kontak number ya, karena hadiahnya berupa voucher OVO untuk 3 top score. Pemenang pertama sebesar 100.000, kedua 75.000, yang ketiga 50.000. Bisa diklaim hadiahnya dengan meninggalkan nomor telepon untuk OVO atau GoPay juga boleh. Oke. Miss tunggu ya. Itu hadiahnya nggak apa. Jadi untuk apa sih vouchernya? Vouchernya mungkin kalian bisa, yang suka main Roblox bisa pakai beli Robux ya, mungkin ya, Miss Indah ya, mungkin bisa dipakai untuk. Kalau yang untuk main Minecraft, karena aku punya Minecraft. Ya, bisa pakai jajan ya nanti. Iya. Ya, up to you guys. Pakai untuk main maps-nya. Untuk Jovan yang sudah kirim ini siapa nih yang tadi ini? Kasih nomor telepon aja. Oh, Rainer. Ditunggu dulu ya, tunggu sebentar ya. Sebelum live meeting kalian stay dulu di sini. Yang lainnya mungkin dari Miss Tina ada yang mau disampaikan lagi, Miss? Oke, sebelum kita live meetingnya, sebelum diakhiri waktu hari ini, teman-teman bisa di on cam dulu. Ayo aktifin dulu kameranya, kita mau foto sebentar buat dokumentasi ya. Foto bareng yuk. Oke, yuk. Oke, buat yang bermasalah, oke, nggak apa-apa. Bagi yang lain yang bisa on cam. Aku juga happy nggak menang karena next time aku mungkin Iya, bisa betul. menang. Iya, bener banget. Oke. Karena aku nanti pasti aku suka banget kalau aku bisa play one of the maps of Minecraft. Oke, Miss Tina silahkan Miss screenshot dulu. Better luck next time. Oke, saya cheese. Oke, tunjukin gaya kalian ya. 1, 2, 3. Oke, next slide. Ayo, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Yes, aku belum itu foto. Oke, Dharma belum on cam ya. Oke, kiddos, sepertinya semuanya sudah diinfokan ya tadi terkait dengan topik kita hari ini, Day of AI. Semoga dapat pengalaman baru dan dapat ilmu yang nanti bisa digunakan di kehidupan sehari-hari mungkin. Dan pastinya
kalian senang ya bisa dapat bisa ketemu dengan teman-teman dari luar daerah, dari kota-kota yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, dari Miss Tina silakan Miss. Yeay. Oke, karena acara kita sudah selesai, Miss mau ucapin terima kasih banyak buat Kiddos yang hari ini udah semangat banget ya. Semoga kalian enjoy acara hari ini dan semoga kita bisa ketemu lagi di channel Kode Kiddo. Oke, kalau begitu kita tutup acara hari ini. Thank you semuanya.